Dan saudara, terkait dengan kunjungan Presiden kesekian kalinya di Provinsi Aceh, maka dampak apa saja yang dapat dirasakan masyarakat? Kita akan membahasnya bersama analis politik USK, Nofriyadi, melalui jaringan Zoom. Assalamualaikum Pak Nofriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama Aceh hari ini. Pak Nofriyadi, ini bukan kunjungan yang pertama kali Presiden Joko Widodo. Bagaimana Bapak menanggapi ini? Kalau menurut saya, kunjungan Pak Presiden sudah berapa kali. Ya. Kalau menurut saya sebagai akademisi, ini positif untuk Acehnya. Artinya, kalau Pak Presiden kunjungan ke Aceh berarti ada yang dilihat. Kan? Ada yang dilihat dari segi baik infrastruktur ataupun ekonomi masyarakat Acehnya. Ya. Jadi, menurut saya itu positif. Kalau sering-sering Pak Presiden ke Aceh itu positif. Iya, dan salah satu agenda yang dilakukan Presiden Jokowi adalah meresmikan pabrik pupuk. Lantas dari pandangan Bapak, dampak apa saja yang dapat dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh atas peresmian dari pabrik pupuk ini sendiri? Oke. Mungkin dampak yang sudah ditinjau oleh Bapak Presiden, ya, pertama mengunjungi pabrik pupuk atau pupuk Iskandar Muda di Aceh Utara, itu berdampak positif kepada masyarakat. Artinya masyarakat itu sebenarnya berharap besar kepada pemerintah. Apa berharap besar dari pemerintah adalah mereka juga membutuhkan pupuk. Pupuk itu susah dicari. Jadi dengan ada mungkin kunjungan Bapak Presiden, apalagi saya lihat itu baca ada subsidi khusus untuk tani yang mendapatkan pupuk itu. Jadi petani itu nggak susah lagi untuk mencari pupuk sesuai dengan keperluan mereka. Jadi kalau saya berharap dengan kunjungan Bapak Presiden ini juga berdampak positif terhadap para petani kita. Dengan kunjungan Bapak Presiden bisa langsung memantau, melihat langsung bagaimana keadaan petani di Aceh, ya kan? Itu kan saya lihat itu ada membagi memberikan subsidi langsung pada petani. Jadi sangat berimbas positif kepada para petani yang di Aceh, khususnya di Aceh Utara. Ya, demikian. Dan Presiden juga menjanjikan beberapa hal, diantaranya suplai gas ke PT PIM. Lantas bagaimana pemerintah Aceh harus merespon serta mengawal agar janji ini dapat terjalani dengan baik? Oke, pemerintah Aceh itu sebenarnya apalagi ini PJ Gubernur, ya kan? PJ Gubernur itu adalah perpanjangan langsung yang ditunjuk oleh Presiden melalui Mendagri, seharusnya dikawal, jangan sampai nanti sudah diberikan tetapi tidak ada pengawasan ketat dari pemerintah Aceh khususnya, ya. Jadi itu juga menjadi bahan evaluasi Bapak Presiden terhadap pemerintah Aceh, khususnya Bapak PJ Gubernur, ya kan. Ketika dikasih oleh pemerintah pusat, diberikan pengawasan kepada pemerintah Aceh, bagaimana realisasinya? Ada nggak perubahan itu nantinya? Jadi mungkin nanti bisa jadi mengevaluasi, apalagi ya kita ini sebagai misalnya kayak sudah terembus itu, mungkin Bapak Presiden pun tahu kita ini menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Demikian. Iya, dan melihat kunjungan Presiden ke Aceh ini termasuk salah satu kunjungan terbanyak dibandingkan Presiden-Presiden Republik Indonesia sebelumnya, bahkan sudah ke-9 kalinya. Bagaimana Bapak melihat perhatian ini? Seperti yang saya bilang dari awal, walaupun Bapak Presiden, ya, kalau kita kaji dari segi politiknya, Pak Presiden tidak melihat bahwasanya dia melihat itu seperti kenapa saya nggak terpilih dulu misalnya, tapi dia kan lebih mengkampanyekan kepada Indonesia sentrisnya. Indonesia sentris itu dia mau membangun dari seluruh Indonesia, terutama di Aceh. Di Aceh kan kita termasuk banyak ketinggalan, kan? Bapak Presiden fokusnya sekarang masalah infrastruktur masalah jalan tol. Kita masyarakat Aceh sangat bersyukur. Jangan dengan sering-sering Bapak Presiden ke Aceh, itu menurut saya itu mendapat hal yang positif untuk masyarakat Aceh. Cuman kadang-kadang kita ada juga ya sebagian masyarakat tidak mau menerima hal-hal seperti itu. Jadi kalau saya bagus sekali, positif, banyak sekali perubahan selama Bapak Jokowi ini menjadi presiden, dan perhatiannya apalagi
udah 9 kali ke Aceh. Jarang loh presiden seperti itu ke sebelum-sebelumnya itu ke Aceh, ya. Ya, sebelumnya juga ada wacana Presiden Joko Widodo akan mengunjungi para korban pelanggaran HAM berat yang ada di Aceh, namun agenda ini tidak terjalankan. Ada yang mungkin ingin Bapak Nofriadi sampaikan? Nah, itu seharusnya, memang walaupun sebenarnya ada niat ke situ, seharusnya Bapak Presiden harus juga melihat, walaupun sudah diumumkan di mana saja titik pelanggaran HAM-nya itu, Bapak Presiden seharusnya juga jangan hanya menyampaikan, tetapi dia harus melihat langsung di mana titik-titik pelanggaran HAM itu. Jadi kita berharap walaupun kunjungan kali ini tidak dapat, mungkin masih ada peluang untuk kunjungan selanjutnya dia langsung Bapak Presiden bisa langsung melihat di mana titik-titik kejadian pelanggaran HAM di Aceh itu. Jadi jangan hanya dia mendapat laporan, tetapi dia harus langsung. Walaupun hari ini kunjungan kali ini dia tidak dapat, mungkin ada agenda lain untuk bisa melihat langsung seperti itu. Iya, dan terakhir Pak Nofriadi, apakah dengan kunjungan Presiden Jokowi ini dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah? Saya sebagai akademisi sangat percaya kepada pemerintah Presiden Jokowi di bawah kepemimpinan beliau, ya. Saya sebagai masyarakat Aceh juga akademisi melihat dia sangat antusias melihat Aceh. Dia sangat perhatian terhadap Aceh. Kemudian kalau kita lihat dari sisi survei itu rata-rata tinggi sekali kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Itu rata-rata survei itu hampir 74, rata-rata 74 lah. 74 ke atas, ada juga yang 67 sekian. Tetapi kita sebagai masyarakat Aceh, terutama saya pribadi, itu sangat puas terhadap kinerja Bapak Presiden, walaupun sebagiannya juga ada yang belum terrealisasi, seperti janji-janji kampanye beliau. Tetapi hampir rata-rata berdasarkan survei yang saya baca itu mayoritas masyarakat Indonesia, terutama mungkin masyarakat Aceh juga puas dapat dirasakan langsung kebijakan apa yang sudah diambil oleh Bapak Presiden Jokowi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Nofriadi selaku akademisi dan juga analis politik USK telah menyempatkan waktu bergabung dalam Aceh hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.